Hai Tribuners, selamat datang di Tribun Podcast bersama dengan saya Nadia Kaligis. Dan pada hari ini kita akan membahas seputar dunia modeling. Mungkin ada dari Tribuners yang bercita-cita untuk menjadi modeling, ataupun Tribuners yang penasaran dengan kehidupan para model seperti apa. Kita akan berbincang dengan model dan juga ketua dari Proud Entertainment. Kepada kakak-kakak untuk memperkenalkan diri. Oke, salam kenal. Nama saya Ray Ari. Saya founder dari Proud Entertainment. Kalau yang di sebelah kiri saya ini salah satu anak didik dari kami, Jessica Halo. Indri Kambi. Nama saya Jessica Indri Kambey, salah satu model dari Proud Entertainment. Nah, jadi ada Kak Ray dengan Kak Indri. Ya, Nah, Kak, pertama-tama atau secara singkat saja menjelaskan sebenarnya ini Proud Entertainment apa, Kak? jadi Proud Entertainment ini sebenarnya production house. Tapi yang sudah berjalan saat ini itu Proud Model Academy. Jadi dia bentuknya modeling school tapi dikomersilkan. Jadi Maksudnya dikomersilkan itu apa? dikomersilkan itu kayak mereka belajar tapi langsung terjun, langsung dipublikasikan langsung. Oh, langsung praktek gitu. Langsung praktek, langsung terjun. Terus untuk Kak Indri, sudah berapa lama jadi model, Kak? Sudah sejak kapan? So, pakai bahasa mana dulu? So, sejak Proud berdiri sih, dari 2019. Jadi Proud Entertainment itu ada dari tahun 2019. 2019. Nah, untuk Kak Ray, kenapa membentuk Proud Entertainment, Kak? Awalnya kan cuma datang liburan ke sini, terus akhirnya kerja di sini. Kemudian teman-teman saya model yang anak-anak Manado yang udah jadi di sana, itu mereka kayak ngedoktrin, ayo Ray bangun modeling school di Manado, karena di Manado memang pasarannya bagus, anak-anak yang tertarik di dunia modeling bagus, banyak. Cuma memang belum ada media yang pas kayak begitu. Oh, jadi motivasi membangun Proud Entertainment ini dari teman-teman ya, Kak? Dari teman-teman, dari melihat kondisi anak muda di Manado juga kayaknya Yang mereka, berpotensi. iya banyak sekali potensinya tapi kurang terasa, maksudnya kurang tepat untuk mereka belajarnya, itu belum ada media yang tepat. Belum ada. Jadi Ya. Kak Ray mendirikan Proud Entertainment untuk sebagai tempat para Menjembatani oh anak ya, muda. menjembat Ya, kayak untuk gitu. menjadi model. Ya. Kalau untuk Kak Indri, kenapa memilih Proud Entertainment, Kak? Karena sebenarnya kita nih tahu, maksudnya di dunia model begitu. Cuma ada tapi teman yang salah satu kru, dia share story tuh. Terus abis itu dia suruh kita, dia minta tolong sampai kita share akang kata tuh DP story dan yang Proud ini. Kok abis itu kita tanya apa so ini, dia bilang oh mana juta re ikut casting. Jadi mulai di situ Cuma Maksudnya, dari ajakan iyo. teman juga. Oh, jadi berawal dari situ kok pilih ini Proud Entertainment. Iya, sebenarnya kita nggak mengerti tuh model-model begini maksudnya. Cuma Oh, jadi Kak itu jadi model bukan karena cita-cita selama, cuman ya, karena waktu kecil sih pernah aja ikut kontes begitu dan waktu kecil, jadi cuma belum terlalu mengerti dan maksudnya tuh passion di mana. Tapi terbukti karena dia kan belum, cita-citanya belum terlalu ke situ, tapi pas dia coba, dia sampai berapa kali di ujian photoshoot dia yang dapat menang. Itu kan artinya potensinya anak Manado kan sebenarnya besar, cuma belum terarah aja. Contohnya ini. Oh, ngomong-ngomong soal Proud Entertainment, Kak, apa aja sih syarat-syarat untuk masuk ke Proud Entertainment? Kita sebenarnya nggak punya syarat yang terlalu spesifik. Yang kita lihat itu orang yang punya kemauan tinggi. Jadi kalau setengah-setengah mending jangan, karena di Proud itu bukan cuma diajar secara teori tapi mentalnya juga disiapkan. Jadi itu yang terutama itu niat ya, Kak? Ya, niatnya dulu, kita lihat niatnya dulu. Kalau untuk postur tubuh, untuk umur itu Kalau umur memang itu kalau Kak. kalau umur memang harus kita kategorikan. Cuma kalau untuk kriteria spesifik seperti fisik, kulitnya harus gimana, enggak. Oh, Ya.
Jadi yang penting ada niat dulu, ada Ada niat kemauan. dulu, karena kan apalagi zaman sekarang mau putih gampang, mau diet pun gampang kayak begitu. Jadi Oh, jadi untuk fisik sama mentalnya itu dilatih nanti apa ya? Di Nanti pas tuh di pas scout. masuk. Iya. Pas di masuk. Cuma DP yang penting itu niat. Jadi niat dulu. Iya. Nah, terus ada kriteria khusus nak for any Proud Entertainment? Oh, seperti yang tadi saya bilang, nggak ada kriteria khusus. Yang penting punya niat yang maksudnya niatnya sepenuh hati buat kita gembleng, karena di sini kan ya itu tadi kita main mentalnya dia, kita siapkan untuk keluar nantinya. Jadi siap, anak-anak siap bersaing di dunia luar. Terus kalau untuk dari Kak Ray sendiri melihat anak-anak atau cewek-cewek ini, by the way ini Pro Entertainment ini khusus untuk perempuan atau gabung laki-laki Gabung. perempuan? Malah anak kita malah banyakan laki-laki. Oh, banyak Iya. laki-laki Iya. modelnya. Terus kalau untuk apa potensi anak-anak yang ada di Manado, menurut Kak Ray itu bagaimana? Jujur kalau di Bandung, di Jogja, itu yang paling menguasai justru anak-anak Manado. Oh, Iya, jadi kalau kita sebenarnya kalau di stage kayak gitu, kalau udah ada anak Manado yang masuk pasti insecure semua. Karena paling gampang, karena kulitnya dari dari segi kulit. Iya, dari kulit, dari fisik semuanya fisik. udah tinggal dipoles dikit aja. Cuma yang kurang memang skill. Oh, skillnya Iya. masih kurang. Jadi yang paling jadi di sana itu anak Manado yang memang menggali skill, akhirnya sudah punya fisik kan, punya skill lagi. Jadi Nah, kalau seperti itu bisa nggak sih anak-anak Manado ini bersaing dengan model yang ada di luar-luar? Kak? bisa banget, Bisa banget menurut Kak Ray ya. bisa banget. Terus Untuk- itu dari Proud Entertainment itu sudah ada nggak? ada beberapa yang sudah kita ikutkan di ajang nasional, kayak kemarin Mr. Teen, terus ada lagi Miss apa kemarin itu Culture and Tourism, sudah pernah ikut juga. Nah, untuk Kak Indri sudah 2 kali menjadi model of month itu kan ya Kak. Nah, terus kiat-kiat apa yang Kak Indri lakukan? Mungkin pertama itu Kak bisa menjelaskan itu model of month itu apa Kak? Oh, setiap bulan kan ada Ujian. photoshoot begitu. Itu Oh, jadi ujiannya itu lewat photoshoot. photoshoot. Kebetulan dapat foto DP nilai paling tinggi Oh. 2 kali. Jadi mereka kan kalau ujian itu di photoshoot, teorinya segala macam kan, ada acting segala macam itu terpakai di photoshoot itu. Nah itu jurinya juga banyak. Oh, Pas- jurinya jadi dari jadi mereka tidak sekedar foto terus dinilai kayak begitu, tapi ada komentar juga dari juri. Jadi skornya itu Indri paling tinggi. Kalau kiat-kiat nggak ada sih kiat-kiat, cuma relax. cuma relax. Iya. Oh, mungkin boleh sharing itu persiapannya itu seperti apa Kak? Persiapan untuk malah penilaian. kalau misalnya photoshoot kan begitu, apa-apa serba maksudnya dadakan dang begitu. Jadi kalau misalnya siapa yang sekelar make up, dia yang duluan. Jadi kebetulan kalau misalnya kita yang duluan kelar make up, kita duluan. Jadi nyanda ada dang DP kiat-kiat. Jadi begitu maksudnya cuma mengalir dang begitu. Malahan kalau misalnya mau pikir-pikir, malahan Jadi nanti beban. di foto jadi dapat lihat dang tuh muka beba pikir. Jadi nggak ada persiapan. Iya khusus. maksudnya cuma tenang Juno. Nyanda dang santai. iyo santai. Sekedar info, jadi kalau dorang ujian photoshoot itu dorang tidak dikasih tahu temanya apa, Oh, mau jadi pakai memang baju dadakan. apa, Lagi, sama sekali tidak tahu. Jadi dorang tahu pas hari H. Oh, Beberapa- jadi memang di Iya persiapan jadi itu kalau minim ya, iya Kak? jadi kalau Iya. misalnya mau bilang kiat-kiat kita lebih bingung. Kayak pernah dorang photoshoot yang dengan animals itu ular-ular. Iya. Ada yang sampai sudah datang ini, tapi sampai gemeteran, tangannya keringetan, nggak siap Udah mental. siap. Iya, jadi Jadi nggak bisa. enggak foto noh. Nggak bisa foto, nggak ikut foto. Karena Oh, nggak jadi bisa, tiap kan? bulan di tema itu berbeda. Beda-beda. Oh. Terus skalanya selalu meningkat. Kalau dari Kak Indri yang 2 kali menang itu di tema apa? Itu apa kata tema? Oh. Yang buah-buah. Apa The Play of Color. Iya, of color. Terus yang satu lagi itu futuristic. Iya. Photoshoot
yang paling pertama dengan yang kedua. Nah, Ada untuk- lagi yang underwater, oh, Iya, kalau itu jadi memang fotonya di bawah di bawah air. di bawah air. Selain photoshoot dari Kak Indre sejak bergabung sejak 2000 berapa Kak masuk di Pro Entertainment? 2019. Selama ini, selama Kak berkarir itu ya, atau mungkin selama belajar, sudah mungkin pengalaman paling menarik yang ada Kak? Pengalaman paling menarik berfoto di dalam air. Kita nih untuk berenang. Maksudnya, oh Tuhan, itu jadi karena tak pikir-pikir dong serta di foto jadi oh Tuhan, kita begitu tuh foto. Itu Kok caranya itu Kak nentok berenang, kong foto di dalam air? Iya, itu kan nggak harus tahu berenang, cuma bacolo Juno. Jadi cuma kita kan takut tenggelam. Jadi bagaimana ya? Itu di dalam tuh air paling- di kolam. Dalam kolam. Foto dari bawah. Iya. Dari antara 18 orang yang photoshoot itu hampir semua tidak tahu berenang. Tapi karena dorang tertantang, akhirnya dorang lakukan. Yang penting niat ya. Iya. Yang penting niat. Yang penting Iya. niat. Penting. Terus selama Kak masuk berada di Pro Entertainment, apa yang Kak dapatkan? Yang kita kan nggak ada basic model. Mm-mm. Terus yang masuk itu kebanyakan ada yang pernah iko duta. Jadi kita hai, maksudnya kita tak apa-apa. Jadi Pertama minder. iyo, maksudnya begitu minder. Terus maksudnya kalau pas pertama membuat catwalk begitu, kita lihat dorang so tahu. Terus kita yang DP mentor siapa tuh? Tuh kakak yang siapa? kasih catwalk dang. Novo Meris. Bukan. Siapa ya? Yang satu. Surya Tungka. Bukan Oh, yang satu. itu. Iya, Ini iya, tuh mohon. Jeffrey. Terus kita paling banyak dapat veto gara-gara kita pakai bajalang. Kenapa kita bajalang begitu? Maksudnya bukan bajalang model itu. Ih, salah-salah kita ingin tahu. Itu Cuma catwalk pertama. iyo, Pertama. catwalk pertama. Terus jadi karena dia suruh ulang karena bisa sekali kita paling bisa bajalang dang. Jadi dia bilang ulang lagi. Habis itu sudah karena sota biasa sudah bisa. akhirnya bisa Akhirnya bisa. lama-lama kan bisa kalau latihan. Yang Jadi- penting ada niat dulu. Yang penting ada niat Yang dulu, penting skill Ya. diasah kembali sama lagi dia. yo yang penting niat karena kalau Orang tidak ada percuma, niat orang percuma percuma. mau siapkan mediasi segala macam kalau anaknya memang setengah-setengah ya enggak bisa. Nah kalau untuk Kak Ray ini sebagai pageant, betul penyebutannya Iya, pageant, pageant. dan juga sebagai model maker. Nah Kak, Iya. nah sebelum lanjut, pageant itu apa Kak sebenarnya? Mungkin banyak tribuners yang tidak mengerti. Kalau pageant itu lebih seperti duta-duta. Jadi dia lebih merepresentasikan sas yang dia pakai. Contohnya Nyong Nona Manado. Dia harus sebagai Nyong dia harus mewakili anak muda Manado seperti apa, kayak begitu. Beda dengan model. Cara membedakannya itu bagaimana pageant sama model tuh perbedaannya? Kalau model jadi begini gampangnya, itu terletak di tugas utamanya model sama pageant. Kalau model itu you sell the dress, you sell the product. Jadi yang mereka branding itu produk yang Produk mereka pakai. Jadi dirinya dorang harus tahan, dorang harus tonjolkan produknya. Kalau pageant itu harus mencuri perhatian audiens dengan pribadinya dia. Dengan diri. Jadi produk yang dia pakai itu cuma membantu menonjolkan dirinya, kebalikan sama model. Kayak gitu. Nah kalau ngomong-ngomong mengenai perbedaan model di Manado dengan yang di luar itu seperti apa Kak? Sebenarnya perbedaannya tidak terlalu signifikan. Cuma kalau dari potensi, saya berani bilang kalau Manado ini punya potensi yang besar sekali. Cuma yang disayangkan banyak banyak yang menjadi mediator yang kurang tepat. Contohnya kayak anak-anak diajarin cara catwalk zamannya emak-emak dulu, peragawan kayak begitu. Padahal kalau model itu kan dia update terus, setiap tahun pasti ada sesuatu yang baru. Kayak gitu. Sementara anak-anak diajar dengan zamannya dia mungkin waktu itu diajar. Jadi sayang, kasihan potensinya anak-anak jadi kurang. Berapa kali saya jadi juri
saat fashion show lomba model itu dorang cara jalannya seperti jalan pakai gaun panjang kayak gitu, padahal cuma pakai celana pendek. Itu yang salah. Jadi kalau dalam catwalk itu kan ada namanya stage attitude, itu harus sesuaikan sama baju dan segala macam. Terus sayang sekali anak-anak kecil didandanin seperti orang tua, dipakein bulu mata setebal-tebalnya kayak begitu kan, padahal yang orang inginkan tuh anak kecil tampil naturalnya sebagai anak kecil, kayak begitu. Jadi banyak mediator yang kurang tepat. Nah, terus harapan ke depannya untuk anak muda yang ada di Kota Manado ini apa, Kak? Harapan kalau saya pribadi sih, harapannya anak muda Manado bisa berani menggali potensi diri. Seperti Indri contohnya, dia kurang berani, akhirnya coba-coba, ternyata ada hal yang dia bisa lebih. Banyak kayak angkatannya ini tuh banyak yang dulunya nggak bisa bicara, ternyata bisa bicara. Dulunya nggak bisa presenter, ternyata bisa presenter. Karena kan di Proud kita coba semuanya, ada 10 kelas di Proud, kita coba semuanya, jadinya kita lihat, oh anak ini potensinya kesini. Oh, mungkin Kak bisa menjelaskan 10 kelas itu apa? Mungkin ada Tribuners yang tertarik untuk masuk. 10 kelas itu pastinya modeling, terus ada juga catwalk dan runway, ada beauty and styling, terus presenting, acting, pageant, photoshoot, ada karakter building, terus mereka diajar juga sosial media influencer, bagaimana menjadi influencer yang baik dan benar, kayak gitu kurang lebih. Itu semua ada di Proud Entertainment ya? Jadi kita mau lahirin model yang bukan cuma sekedar model, tapi dia harus jadi model yang serba bisa. Nah, kalau untuk masa belajarnya itu berapa lama? Harusnya 8 bulan. 8 bulan. Cuma karena kemarin batch 1 sama batch 2 itu kena corona, jadi terulur sampai sekarang pun mereka masih belajar terus. Jadi itu selama 8 bulan mereka dididik itu ya, semua dari mental, skill, semua mental. Itu. Terus dorang juga dikasih pendampingan psikolog. Jadi kalau ada yang punya masalah, ada hal yang harus diberesin dengan pribadinya dia, orang bereskan dulu itu. Di Proud Entertainment ada? Ya, ada. Kalau dengan begitu banyaknya fasilitas yang ada, ngomong-ngomong soal biaya, Kak, untuk masuk ke Proud Entertainment itu berapa biayanya? Biaya masuk, biaya selama belajar? Yang pastinya tetap ada biaya produksi, karena kita kan pakai pemateri juga dari luar, kita undang terus kita bayar juga kan mereka. Kalau untuk per orang itu 500.000 per bulan. 500.000. Itu sudah termasuk semuanya, seragamnya, photoshoot segala macam. Itu sangat-sangat murah kalau dibandingkan modeling school di tempat lain. Kan kalau kita mau belajar presenting saja satu kelas aja itu udah bayar berapa kan. Nah ini 10 kelas, satu paket. Kalau di Proud Entertainment untuk sekarang berapa jumlah itu kalau masih belajar itu bilang siswa atau siswa membernya, modelnya ya. Kalau yang masih belajar itu berapa? Kalau yang sudah jadi model itu berapa? Kalau kita dari mereka masuk di Proud, orang sudah biasakan mereka membentuk mentalnya dorang sebagai model. Jadi kita selalu bilang, oh ini sudah jadi model. Jadi jangan menganggap oh ini belajar, karena dorang kan langsung terjun langsung dipraktekkan. Itu kalau sekarang jumlahnya sekitar 70-an orang. Kita sudah sampai batch ketiga. Batch ketiga itu maksudnya? Jadi kita kan ada gelombang-gelombangnya, batch 1 angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3. Oh. Jadi dari 2019 kita sudah lahirin 3 angkatan. 3 generasi lah. Iya. Jadi masuknya itu nyenda kalau suka masuk ini mesti tunggu. Iya. Tunggu dulu. Kita enggak apa-apa kalau mau mendaftar, orang tampung dulu, nanti pas orang buka batch baru, orang panggil. Oh, kalau untuk cara pendaftarannya Kak gimana? Biasanya di Instagram itu selalu ada formulirnya di situ, formulir online. Daftar aja di situ, terus nanti pas ada panggilan casting kita panggil casting. Oh, mungkin Kak bisa menginformasikan akun Instagramnya? Instagramnya Proud_Entertainment.
Nah, jadi mungkin ada Tribuners Ya. yang tertarik untuk masuk ke Proud Entertainment ya. Kalau untuk batch kah itu angkatan Ya. itu biasanya dimulai bulan apa Kak? Kita karena COVID kemarin jadi kita nggak beraturan ya Indri. Iya, Kapan kita rasa sudah banyak yang daftar, kita orang buka lagi Oh, kayak begitu. Nah Jadi tapi ada- mungkin untuk batch ke-4, 5, 6 itu bakalan lebih kita atur karena ini nanti semua batch lebih 1, terorganisir. batch 1, batch 2, batch 3 kita mau luluskan dulu, baru orang buka lagi batch yang keempat. ya mungkin kembali lagi ke Kak Indri ya. Mungkin apa harapan Kak bagi anak muda yang ada di Kota Manado yang ingin menjadi model? Harapan ya, kalau misalnya kita harapan sih bukan cuma for model nih, jadi maksudnya For kalau semua. iya for semua dorang cita-cita dan kalau kalau ada cita-cita usahakan gapai itu cita-cita, jangan malu dan orang mau bilang Jangan malu mencoba. iya maksudnya jangan malu mencoba dan karena orang kan tahu orang pe potensi selama orang cuma badiang-badiang, selama orang nyanda keluarkan orang pe apa yang mau bilang pe isi hati begitu dang, maksudnya jangan malu dang, DP inti jangan malu no kalau misalnya ada cita-cita, apalagi kalau yang suka jadi model belajar no, yang paling utama sih attitude. Kalau misalnya kita harapan sih yang di Manado lebih maksudnya lebih di attitude dang. Perbaiki Leo, bukan kata begitu, cuma maksudnya kebanyakan kan kalau misalnya sekarang yang iko model-model begitu dang, maksudnya jadi kita kok semua model begitu dang. Oh, jadi iya. Jadi tetap rendah hati. Iya, begitu. Nah, Kak selama berkarir menjadi model ada kesulitan apa yang Kak pernah alami? Nggak ada sih kalau kesulitan, karena kita pe orang itu kalau misalnya ada hal baru coba no, nyanda dan anggap itu sulit. Kalau misalnya kita mau anggap itu sulit nanti Nggak bisa. nggak bisa. Iya, menurut Kak itu harus Iyo. mau nggak mau harus coba. Iyo, Malah begitu. Cuman tertarik. kalau Jadi- menurut Kak itu di dunia modeling apa yang paling sulit? Mungkin DP cara belajar dari catwalk tadi, atau DP photoshoot, DP tema-tema berbeda. Nggak sih, Nggak ada nggak yang sulit. susah. Maksudnya selama orang enjoy nggak ada yang sulit. Jadi tipsnya adalah tetap Enjoy. Enjoy. tetap enjoy. Nah, tadi Kak Indri bilang itu cuman masuk ke Proud Entertainment karena teman. Cuma teman apa karena teman Coba. kebetulan teman kru waktu itu, Oh, kru di Proud. Proud. Jadi dia bilang masuk kok kita kata. Oh, Jadi kita tes no sampai mumpung- sekarang iya jadi Keterusan. model. kita terus Selain model, Kak, aktivitas sehari-hari apa? kerja Kerja di RMAD sih, admin. admin swasta. Ya. Nah, terus cara membagi waktu itu Kak bagaimana? Nah, soalnya kalau Proud kan kelasnya hari Sabtu atau Minggu, jadi tetap pas off. Jadi pas libur Mm-mm. nggak mengganggu pekerjaannya Iya, Kak. enggak. Nggak mengganggu. Terus kalau Di misalnya Proud juga. mau photoshoot juga kan iko yang waktu masing-masing. Mm-mm. Jadi DP waktu dang saya tetapkan di mana banyak orang yang off, atau kalau yang masih sekolah pas dorang libur no. Jadi nggak mengganggu sih. Di Proud sebagian besar itu kan ada anak sekolah, ada yang kerja. Jadi orang tetap utamakan dorang prioritas utama no. Kayak gitu. Jadi tetap kalau Tetap. yang masih sekolah Iya, utamakan tetap Utamakan yang sekolah. sekolah. Iya, Iya, tetap. kerja utamakan kerja. Nah, terus pesan-pesan untuk anak-anak muda di Manado, ada yang ingin Kak sampaikan dari Kak Ray mungkin? Kalau saya untuk anak-anak muda yang pengen belajar modeling, karena orang harus lihat situasi. Kalau di Manado itu memang banyak sekali mediator, tapi orang harus lihat mediatornya ini seperti apa dulu. Apakah orang bisa bertumbuh dan berkembang di situ, atau mediatornya ini cuma sekedar iseng-iseng buka agensi kayak gitu, tapi dari dasarnya sendiri, pondasinya sendiri mereka belum tahu.
Yang seperti tadi kita bilang, banyak yang ngajarin yang sudah lama, sudah lawas, zamannya peragawan itu dipraktikkan ke anak-anak yang sekarang kan nggak match. Jadi lebih jeli aja melihat tempat belajarnya. Terus yang kedua, kalau misalkan apapun itu orang pasti bisa capai kalau orang tidak membatasi orang pe pikiran, orang pe ketakutan. Selagi orang coba, pasti ada hal baru yang orang dapat, entah itu pengalaman, teman baru, atau kayak gitu. Nah, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Ketua Proud Entertainment dan juga salah satu model dari Proud Entertainment. Mungkin ada Tribuners yang tertarik untuk join ke Proud Entertainment, dan sebagai closing statement mungkin Kak bisa menginformasikan kontak yang bisa Tribuners hubungi untuk join mungkin. Buat yang mau join di Proud Entertainment, boleh langsung hubungi melalui Instagram proud_entertainment. Langsung DM aja, terus ada formulir juga di situ. Kalau mau nanya-nanya boleh langsung DM. Sebagai pesan-pesan untuk penutup, ada yang ingin disampaikan dari Kak Indri atau Kak Ri, boleh? Pesan-pesannya buat anak muda Manado, terus berkarya, jangan sampai ada hal-hal seperti ketakutan dan segala macam itu membatasi orang pe ruang kreativitas. Jadi coba terus hal baru, jangan pernah takut untuk meraih mimpi. Apapun ngoni pe mimpi, pasti ngoni bisa raih selagi ngoni ada niat, ada kemauan, pasti ada jalan. Terima kasih Kak. Terima kasih. Dan Tribuners, itu dia perbincangan kita mengenai dunia modeling. Dan akhir kata, saya Nadia Kaligis pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.